Mas Marjono. Kita ke era sekarang ya Mas Marjono. Ya, oke. Ini kan PSIM ada di liga tertinggi sekarang, Ya. di Superliga. Mas Marjono mengikuti juga kemarin aku lihat juga beberapa kali nonton di Sultan Agung, mengamati PSIM dari dekat. Nah, dari kacamata Mas Marjono, gimana tim PSIM secara tim di musim pertama di Superliga ini Mas Marjono? Ya, saya rasa apa namanya? Saya waktu awal uji coba memang saya agak ini ya. Ya. Tapi saya melihat secara tim PSM kemana uji coba itu bagus. Cuma ada hal kecil yang perlu dibenahi dalam artian finishing ya. Kemarin itu masih teman-teman banyak yang bertanya kepada saya, John kok ini orang iso ngegul-gul gitu ya. Dan obrolan itu di kalangan mantan-mantan kita itu juga sempat terucap, wah kok ngene main enak secara tim udah main bagus. Tetapi Rasa ngegul. Abang-abangnya itu ngegul ya. Karena abang-abangnya ngegul ya piye lah menangan gitu ya. Ya itu mungkin itu dari kacamata yang bisa kasat mata kita lihat. Tapi mungkin pelatih kan punya strategi lain. Di situ ya. Nah, dan akhirnya pembuktiannya di awal kemarin ternyata luar biasa sekali. Saya melihat, luar biasa sekali. Ya itulah. Jadi terjawab sudah di situ. Wah memang ini benar-benar pelatih ini memang hebat, memang tahu. Berarti kemarin itu memang seperti itu. Kan gitu. Itu kan menjawab keraguan dari teman-teman fans yang menonton itu. Ternyata kan main luar biasa ya. Waktu pertama lawan Persebaya menang. Persebaya kan, biarpun itu di sana. Ternyata luar biasa. Ternyata, itu yang luar biasa. Saya sangat juga heran itu. Bagus sekali itu. Ya, dari situlah ya toh kepercayaan pemain otomatis kan timbul di situ, kepercayaan penonton ya kan. Nah, di sesi kedua penonton luar biasa. Ya, lawannya Arema. Nah, lawan Arema yang kemarin juga. Ya toh, wah ternyata hasilnya juga bagus. Ya. Bisa. Ya, memang ada kesalahan-kesalahan kecil yang itu menjadi PR juga. Pelatih kan lebih tahu ya. Kalau kita sebagai penonton kan bisa mengamati, wah itu harusnya begini. Itu dari kacamata kita. Pelatih kan lebih pasti punya pertimbangan ya kan? Seperti itu. Betul. Saya melihat. Terus lawan Persib kemarin juga ya lumayan ya Mas, dan tim-tim besar ya, juara ya. Ya kebetulan awal-awal itu PSM itu mendapat lawan yang bagus-bagus. Tim-tim yang mana papan atas lah ya Mas, atas ya. Tengah ke atas itu. Tapi hasilnya kan juga bagus. Nah, untuk kedepannya ini ya bisa apa namanya konsisten ya. Permainan PSM saat ini. Kalau bisa ya meningkat ya kan gitu ya. Terus Mas Marjono kan back ya. Mas Marjono melihat lini belakang PSIM di musim ini gimana Mas Marjono? Ya saya melihat dari kemarin waktu lawan Arema. Ada kesalahan kecil yang harusnya itu kalau saya sebagai pemain belakang sendiri, yang bola itu seharusnya harus dilepas. Pemain bola itu resikonya sangat tinggi. Jadi berbuat salah sedikit resikonya gol. Ya toh. Apalagi pemain belakang ya Mas. Apalagi pemain belakang. Sekarang gini Mas Edwin. Kita 80 menit itu main luar biasa. Hebat sekali. Tapi dengan kesalahan satu. Akhirnya kan buyar itu yang dilihat. Akhirnya jadi gimana? Permainan kita jadi jelek. Akhirnya kalau bisa konsisten sepanjang pertandingan itu. Ya kalau pemain itu pokoknya hindari kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan terjadinya fatal. Ya itu kan. Nah, itu sebenarnya kalau pemain-pemain sekarang kan sudah tahu ya Mas ya. Berbuat kesalahan itu karena apa? Karena kalau saya melihat itu anak sering salah ya akhirnya dipasang kan gitu toh. Dan merugikan tim. Pelatih juga mempunyai penilaiannya ada penilaian. Jadi kalau pemain belakang itu ya harus aman ya aman. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi bisa dikatakan rasa aing-aing. Babelan itu kan simpel Mas. Sebenarnya kalau babelan itu otomatis kiper megang bola, kita mau gerak kemana kan udah clear. Pemain ini harus lebar, gelandang harus kemana. Udah otomatis back dapat bola, pemain yang sana itu harus kemana. Sebenarnya itu sepak bola itu colong-colongan akhirnya. Ya toh, yang ya itu. Kan seperti itu. Nah, itu tergantung kepada
pemainnya sendiri. Ojo nganti aku nggak salah. Ya. Ojo nganti kan nyolong aku. Nah gitu. Ya. Itu dari pendapat kacamatanya Mas Sarjono. kan Ya. seperti itu. Ya. Jadi harus konsisten. Kalau bisa ya jadi pemain ya bermain yang konsisten. Jadi permainan itu bisa mendapatkan hasil yang baik. Kan gitu. Ya. Ya toh. Berarti di lini belakang ini hanya apa ya Mas? Jangan mengambil keputusan-keputusan yang mungkin merugikan itu. Iya, itu harus kemarin lebih cermat itu, ya. ya saya ngulasin nama aja. Ya, Siapa pemain yang Jepang itu kemarin? Yusaku Yamadera. Yusaku itu. Ya. Itu sempat ada blunder itu. Ya kan? Harusnya bola dikasih kok capping. Ya. Nah, akhirnya kan kebaca. Sempat kedodoran itu. Akhirnya kan ya aman itu. Nah, hal-hal kecil itu sebenarnya harus memang dia ketenangannya luar biasa. Ya. Tapi kan kalau pemain belakang kan nggak bisa main-main seperti itu. Ambil resiko. Akhirnya nanti ya juga tim yang rugi. Sampai seperti itu. Oke. Kacamatanya Mas Marjono sama-sama pemain belakang ini. Terus kalau Mas Marjono secara umum PSIM ini tahun ini akan sejauh mana menurut Mas Marjono ada di Superliga ini? Apakah dengan situasi ini akan aman atau gimana Mas Marjono? Ya kalau saya sih dengan tim ini kita nggak usah mulu-mulu ya. Ya. Kita itu kan baru awal di tim promosi ya Mas. Satu tim promosi. Jadi nggak usah lah ibaratnya nyanangkan target yang begitu tinggi-tinggi harus begini, nggak usah. Saya rasa jalani aja dengan konsisten, dengan itu hasil nanti mengikuti Mas. Ya. Gitu aja. Ya. Karena kita sudah katakanlah wis overconfident, terlalu percaya diri, wah aku nang Liga 1 iso bersaing. Nah, saya rasa nanti akan menjadi blunder sendiri ya. Saya ikuti aja alurnya, tetap konsisten setiap pertandingan. Itu saya rasa yang akan membuat tim ini tetap eksis nantinya. Ya. Dan satu lagi mungkin, Mas Marjono ini adalah anak lokal Jogja yang membela PSIM luar biasa. Nah, sekarang mungkin kalau di tim mungkin sisa Savio Seva satu-satunya dari Jogja yang kota Jogja yang main. Ada harapan mungkin Mas Marjono untuk anak-anak lokal kita di PSIM. Iya. Ya, saya sih ingin kembali ke flashback ya. Waktu juara 2005 itu kita dihuni oleh pemain-pemain lokal. Ya, saya harap ya teman-teman pemain-pemain yang lokal itu berkaca dari situ. Masa kita pemain lokal cuma menonton. Ya kalau bisa isilah di situ. Ya kan bersaing di situ. Ini Liga 1 kesempatan untuk memotivasi seva-seva yang lain. Saya harap nanti kedepannya bisa muncul kayak seva-seva yang lain yang bisa mengisi slot di liga di tim utama ya Mas ya. Jadi ya untuk teman-teman yang khususnya pemain lokal ya contohlah itu bisa mengisi ya, menjadilah motivasi. Jadi motivasi untuk bisa di PSM dan bisa ini. Sekarang kan ini ya Mas ada Elite Pro ya PSM dan mereka PSM declare mengambil ini dari anak-anak DIY yang semuanya anak-anak DIY, pelatihnya juga mantan-mantan pemain juga di situ. Menurut Mas Marjono gimana Mas? Ya saya sangat respect sekali terhadap mantan-mantan yang dilibatkan di situ. Bisa belajar di situ, bisa menyalurkan ibaratnya kepelatihannya di situ. Dan harapannya ya tadi muncul pemain-pemain dari Elite Pro itu untuk mengisi slot yang di PSI. Anak-anak Jogja harus bisa ya Mas. Iya. Anak Jogja harus bisa. Masuk kita di rumah sendiri kok. Nah, motivasinya harus seperti itu Mas. Anak lokal itu kan gitu. Dulu aja saya punya prinsip nek PSI orang kan. Nah, itu masih saya pendam. Bener-bener saya ada di Mas. Iya, waktu itu saya masih nonton dengan Mas Panjus masih mau semua bintang-bintang. Saya masih kecil, masuk aja pakai tiket cuekan itu. Kan mbak saya kan jualan di dalam. Itu jadi rasa ingin main di situ, rasa ingin membela PSM itu memang dari kecil sekali. Ya, akhirnya muncul kata-kata itu. Nah, PSM murah waktu itu. Ya kepindahan itu kan hanya ada. Mungkin sendiri ya. Saya ingkar itu karena apa? Di situ kan itu sebentar ke Persiba Bantul ya Mas, satu musim ya Mas. Satu musim. Alhamdulillah juga naik. Oh iya, Persiba utama di situ. Ya faktor non teknis memisahkan ya. Aduh, itu tanpa mengurangi rasa cinta dengan PSM ya Mas ya. Waktu itu juga ditanya
Jadi, darah daging saya yang tetap PSIM. Nah, saya bilang gitu. Ya. Ya, mbok pindah itu ya tetap aku ya. PSIM. Ya karena mungkin dari kecil ya. Ya Mas Marjono ya PSIM. Ya, iya. Ya seperti itulah Mas. Ya, menarik banget teman-teman. Jawaban garis hari ini dialog sama Mas Marjono, bercerita dengan Mas Marjono. Nah, mungkin satu Mas Marjono, pertanyaan terakhir yang mungkin harapan Mas Marjono secara khusus untuk PSIM, secara ekosistem, nggak cuma di tim utama tapi di PSIM ini seperti apa? Karena kan PSIM nggak bisa berdiri sendiri ya Mas Marjono, ada Pemkot, ada pemerintah daerah setempat. Nah ini apa harapan Mas Marjono secara khusus untuk PSIM secara keseluruhan? Iya, harapannya gimana ya Mas ya? Ya kalau saya sih terkait dengan itu kalau harapan saya cuma PSIM tetap eksis saja Mas. Ya. Selepas itu saya nggak bisa. Itu yang dipikir orang itu ya. Kalau harapannya ya PSIM tetap eksis, tetap di Jogja, milik Yogyakarta, ya kan, menghibur masyarakat Yogyakarta, yang mana PSIM itu adalah tim tua, yang mana adalah penggagas juga bernama PSSI. Kan seperti itu. Ya. Kalau untuk yang lain saya sudah cakep semua. Itu aja, yang penting ya semua demi PSM lah. Kalau misalnya nanti bapak-bapak semua itu ya tinggal PSM. Ya itu ya. Eksis PSM eksis sampai kapanpun. Siap. Oke, teman-teman, ini ngobrol dengan Mas Marjono. Terima kasih Mas Marjono hadir di KR. Sampai jumpa lagi di Jawaban Garis selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih teman-teman. Matur nuwun Mas Marjono. Siap, Mas. Ya.